Cara cakapnya ialah terima kasih kerana kita memberi peluang kepada kalian. Tak ada warga asing pun, orang tempatan ramai juga yang mau kerja. Orang Indonesia itu paling nomor juara dunia nyalain orang. Serius? Iya. Meremehkan orang. Orang yang iri ya biasanya. Cobalah berpikir yang berdewasa. Kita itu di sini itu seperti numpang. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Halo geng, berjumpa lagi dengan saya Zainal Satori. Oke, sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, dimudahkan dari segala urusan apapun, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong masalah pekerjaan dan orang Indonesia itu banyak sekali yang bekerja di Malaysia. Jadi mencari rezeki di Malaysia sini ya seperti numpang kerja ya. Jadi harus menghargai orang yang di Malaysia, karena kita bisa menghidupi keluarga juga karena di Malaysia seperti saya ini. Namun ada juga yang nggak terima. Nah, ketika orang Malaysia itu diolok-olok, pastinya juga mempunyai rasa amarah atau ingin mengeluarkan suara yang sudah dia pendam di dalam dada ya. Nah, di video kali ini saya akan mereaksikan sebuah video atau tanggapan orang Malaysia yang direndahkan atau yang diolok-olok oleh orang Indonesia, dan video ini saya dapatkan dari channelnya Misari. Silakan singgah juga ke channelnya Misari. Oke geng, langsung kita reaksikan bersama-sama. Bang, usulkan ke kerajaan biar jangan diambil lagi orang asing seperti kami bang. Kan orang Malaysia banyak yang bisa buat kerja sawit dan kerja bangunan. Sombong kali lah. Kakak ke siapa ini ya? Rahma. Mungkin kakak lah ya. Ini kenyataan kecewa atau kenyataan marah atau kenyataan yang dipanggil orang Malaysia ni memperli, tahu gak? Kalau nak ditanya, bapak mertua saya di Kelantan ada 10 ekar kelapa sawit dalam felda. Dan di tempat bapak mertua saya tak ada orang Indonesia pun yang bekerja ambil sawit. Boleh pergi periksa, nama tempatnya Felda Perasu. Tak ada. Dan tak banyak tempat juga yang pendalaman sana orang asing yang masuk. Tapi kerajaan membenarkan untuk Felda Plantation ataupun kerja-kerja di ladang-ladang yang miliknya Felda, bukan milik orang tempatan ya, untuk ambil warga asing. Kalau tak ada warga asing pun, orang tempatan ramai juga yang mau kerja. Kerana anak-anak dia dalam sana pun tak ada kerja. Jadi sebenarnya macam yang tadi yang saya bilang, cara cakapnya ialah terima kasih kerana kita memberi peluang kepada kalian untuk bekerja. Faham tak? Jadi bila kita bilang begitu, oh kalian pun mau menang kononnya, bilang janganlah diambil lagi orang asing kerja. Kak, hari ini ya, temanku orang Indonesia, ya, namanya Samsul, orang Madura. Lama di sini 20 lebih tahun dia, dan dia ada permit sama bosnya. Tapi permit itu permit tipu lah. Maksudnya permit dia kerja di kedai makan, tapi dia tak kerja, dia pergi ke pembinaan. Dia ambil sub di sini panggil lah, dia ambil kerja. Orang lama, dia kepala. Jadi dia sendiri buat. Dia pergi ke rumah-rumah orang, buat rumah baru, bilang Sul berapa. Ini kakak kita minta 250,000, 100,000 lah. Ikut rumah standarnya. Kemudian dia bawa orangnya. Orang Indonesia semua kerja sama dia. Maksudnya Samsul itu taukil, bos. Ya. Baru ni 2-3 hari ke, itulah dia jumpa aku, dia bilang, sudah tak ada kerja bang. Kenapa? Kerana kerja-kerja itu banyak hari ini orang-orang yang buat, orang-orang Bangladesh, Pakistan juga udah buat, Myanmar juga udah buat. Jadi sebenarnya perebutannya itu di kalangan warga asing. Warga asing sama warga asing. Itu pun udah membuatkan dia tak ada kerja, Kak.
8,000, 9,000 nak buat permit. Jadi jangan cakap begini, ini sombong kali. Kalian sama-sama kalian juga tak ada kerja tahu di sini. Jangan bilang nanti kalau kita hentikan, karena Malaysia ini mudah. Kalian tak mau kerja, kalian pulang. Ramai lagi yang mau kerja. Dulu masa kita COVID, pasar borong ditutup. Orang asing tak dibenarkan kerja. Warga negara kita banyak yang kerja, tak ada masalah pun. Tapi kita hari ini membangun, memberi ruang, peluang kepada orang lain untuk sama-sama kita bangunkan negara ini. Kalian dapat wang, kalian pulang ke kampung, bisa biaya keluarga. Kita pun boleh membangun. Tapi ada syaratnya. Kalian harus masuk, ikut pintu depan. Dokumen harus komplit, lengkap. Barulah kita dapat win-win. Tapi apabila kalian masuk dari belakang, kalian di sini sampai tua tak pulang-pulang, terus kalian bilang begini, cakapnya. Lucu tak? Lucu. Kita terima kasih aja udah bagus. Apa yang kita lawan hari ini bukan Indonesia pun. Kita lawan Bangladesh, Myanmar, Rohingya. Tapi kalian yang gimana ya? Orang tak bilang, tak tahu nak cakap dalam bahasa Indonesia apa. Kalian yang menjadi tersentuhnya itu. Jadi jangan kayak gini. Luculah, luculah. Ya, kalau kalian nanti orang Malaysia banyak yang bisa buat kerja sawit dan kerja bangunan. Yang banyak ya kerja yang bangunan, kerja apa ni ya? Di kota kita kak, di Kuala Lumpur, Johor, kota-kota besar. Di kampung-kampung tak ada, tak ramai. Orang-orang tempatan aja. Jadi janganlah sombong. Kan caranya tu tak betul, sombong kali. Nanti kalau dibuat kerajaan, kalian pula yang bilang kerajaan ini tak adil, marah sama Malaysia, bilangnya kita ni jiran yang tak sadar diri, hujat habis-habisan. Kita diam aja sebenarnya, dah lama kita diam. Sampai hari ini pun kita okey aja. Cuma bila kenyataan begini, itu mencari masalah, mencari perkara ya. Tak betul begitu. Kalau kalian tak ada pun kita kerja juga. Seperti saya ini pun, saya kerja di Malaysia, kerja sawit ya, bukan di bandar. Tapi saya sangatlah berterima kasih dengan Malaysia. Karena adanya Malaysia, saya bisa menghidupi keluarga saya. Sangatlah bersyukur lah intinya. Jadi buat para sahabat-sahabat semua itu, biasanya orang yang berkomentar seperti yang ada di video tadi itu, orang yang iri ya biasanya. Kalau yang nggak iri atau orang yang pernah bekerja di Malaysia dan mungkin dia kurang rajin atau malas lah intinya, jadi pulang nggak membawa apa-apa, dia malu dan akhirnya hanya bisa mengolok-ngolokkan. Tapi kalau bisa, cobalah berpikir yang berdewasa. Kita itu di sini itu seperti numpang, jadi numpang kerja ya, numpang hidup, numpang mencari rezeki di negeri Malaysia sini. Jadi hormatilah, hargailah, jangan sampai mengolok-ngolokkan meskipun kamu sudah ada di Indonesia. Memang sih katanya orang Indonesia itu lebih pandai berbicara daripada berbuat. Nah, video saya yang selanjutnya ini dari Misari juga. Apakah benar orang Indonesia itu lebih pandai bercakap atau berbicara daripada berbuat? Jom langsung kita tengok bersama-sama. Gue tinggal 24 tahun di Indonesia, 20 tahun di Belanda. Satu hal yang gue jarang nemukan, perbedaan yang sangat kelihatan. Orang Indonesia itu paling nomor juara dunia nyalain orang. Serius, meremehkan orang. Tapi nggak semua. Menilai orang dari luar, dari mobil lu lah, dari kartu kredit lu lah, dari pakaian lu lah. Itu Indonesia banget. Gue bisa ngomong karena gue apple to apple, gue bisa bandingin. Berarti kalau orang Belanda itu tidak seperti itu sama sekali ya? Kritis, salah minta maaf, sesimpel itu. Ya lebih belak-belakan berarti ya? Iya.
Iya sih. Straight to the point. Apa salahnya dengan itu? Apakah lu membuat dosa, melanggar undang-undang? Kan enggak. Iya. You just being honest. Lu hanya jujur. Itu aja. Kalau kejujuran zaman sekarang udah nggak bisa dihargai, susah. Ya gue nggak bisa juga ngejilat kiri kanan, mutar-mutar. Ngapain? Straight to the point aja. Kalau lu nggak bisa, lu tersinggung ya itu hak lu. Ya, tapi nggak semua orang Indonesia seperti itu juga ya. Tapi memang banyak sih orang Indonesia yang membuka suara, yang berbuatnya itu kurang. Jadi lebih mengandalkan suara daripada berbuat, itu memang banyak. Tapi nggak semuanya, jangan salah ya. Dan semua itu ya tergantung pada diri kita sendiri. Tapi menurut saya alangkah baiknya itu lebih jujur, bilang saja apa adanya, jujur apa adanya. Jadi misalnya pun begini ya udah begini, misal pun nggak punya ya nggak punya, kerja, cari pekerjaan dan minta bantuan untuk mencari pekerjaan. Nggak usah memandang orang itu terlalu tinggi atau rendah. Oke lah, kalau kamu memandang dia tinggi, coba kamu hidup dengan dia itu 1 tahun, pasti akan menemukan titik rendahnya. Dan setiap orang itu nggak ada yang sempurna, pasti ada sisi baiknya, ada sisi rendahnya. Nah, kalau kita memandang di waktu sisi rendahnya atau sisi yang buruk, gimana cara menyikapinya? Gimana kita cara menyikapinya gitu. Kalau kita memandang orang itu dari yang jelek atau yang rendah semua, nggak akan ada habisnya, geng. Siapapun itu, entah itu sultan atau apa, pasti ada jeleknya. Namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kita itu sesama manusia jangan memandang bangsa mana, negara Malaysia, Indonesia, orang Jawa, orang sini, nggak usah memandang itu. Kita itu berbuatlah baik kepada sesama, saling belajar. Jadi saling menjaga tata krama, kesopanan, harga diri kita harus dijaga. Seperti padi itu semakin tua dia akan membungkuk. Begitupun kita itu semakin tua harusnya lebih dihargai seperti padi yang membungkuk itu ya. Jadi jangan sampai memena-mena lah pesan saya, jangan sombong, jujurlah, bicaralah apa adanya, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi apabila ada cerita. Oke, saya Jainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.